Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Kelahirannya kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ada hal-hal penting yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, mulai dari menanamkan pentingnya konsep tuntunan dalam tumbuh kembang anak, mengibaratkan guru sebagai petani yang bertugas menyemai, merawat, memelihara, dan menjaga benih-benih kehidupan pada diri anak. Selain itu, pentingnya menanamkan konsep budi pekerti pada anak, mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih bijaksana. Ki Hajar Dewantara juga menanamkan pentingnya bermain pada dunia anak. Berikanlah mereka rasa senang dan nyaman dalam pembelajaran. Dan sebagai guru, kita harus menanamkan konsep diri untuk selalu berhamba pada anak, yakni memandang anak dengan rasa hormat bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, saya menganggap anak datang ke sekolah ibarat kertas kosong, dan guru wajib membuat dan menulis kertas kosong tersebut menjadi skenario pembelajaran yang harus dijalankan. Mereka adalah objek belajar dengan menuntut berbagai pengetahuan yang harus dipahami dan dikuasai. Tugas anak di sekolah adalah belajar, mendapat transfer ilmu dari guru, dan tugas guru adalah mengukur tingkat keberhasilan mereka dengan angka-angka. Terkadang, saya merasa lebih dominan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, yang menuntut kepada para peserta didik agar mereka mampu untuk mengetahui, menguasai materi yang saya ajarkan. Terkadang, saya masih berfokus pada diri saya sendiri. Artinya, kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri menjadi kurang. Dalam hal ini, kemampuan siswa, pemikiran siswa masih dibatasi karena saya berfokus pada diri saya sendiri sebagai guru. Seolah-olah gurulah yang lebih tahu daripada peserta didik. Selain itu, pembelajaran masih berfokus pada aspek pengetahuan, seolah-olah anak harus mampu mendapatkan nilai yang besar sesuai dengan KKM yang ditentukan. Sementara aspek sikap memang oleh saya sendiri sudah dicantumkan dalam perencanaan pembelajaran, akan tetapi sering terabaikan. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, baru saya sadari ternyata saya masih banyak kekurangan yang ada pada diri. Kekurangan dalam hal mendidik, kekurangan dalam hal pengajaran yang mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak, serta menciptakan merdeka belajar. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mencetuskan bahwa setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing yang harus kita gali, harus kita kembangkan, dan harus kita tuntun, karena pendidikan merupakan tuntunan, bukan tuntutan. Kita harus menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, agar mereka lebih berpikir maju dan mempunyai akal dan budi pekerti untuk menentukan jati dirinya. Selain itu, peserta didik harus diberikan kebebasan dalam belajar. Kebebasan yang dimaksud yakni kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, dan kebebasan mengungkapkan pendapat, serta kebebasan dalam mencoba sesuatu sebagai upaya untuk menemukan kesenangannya dalam pembelajaran. Tugas guru adalah mengayomi, membimbing, dan mengarahkan. Kita tidak boleh menuntut apa yang kita mau, tetapi kita harus menggali apa yang menjadi tujuan utama mereka dalam pembelajaran, sehingga melahirkan suasana belajar yang merdeka. Pembelajaran yang harus memerhatikan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri anak,
Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan budaya peserta didik yang harus kita ajarkan, harus kita arahkan, harus kita bimbing agar jangan sampai peserta didik terjajah oleh zamannya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengendalikan zaman itu sendiri sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Tuntunlah mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Tuntunlah mereka sesuai zamannya masing-masing. Hal-hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diawali dengan mengembangkan pola pikir positif terhadap anak. Kita tidak boleh memandang anak terlahir dengan segala kekurangannya. Percayalah, mereka mempunyai kelebihan yang patut kita gali sesuai minat, bakat, dan bidangnya masing-masing. Pendidik harus memahami karakter peserta didik, mulai dari gaya belajar hingga bagaimana caranya menemukan potensi peserta didik, melakukan kesepakatan belajar hingga akhirnya melakukan penerapan model dan strategi yang berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menciptakan proses pembelajaran yang prosesnya berorientasi pada peserta didik, tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa angka-angka, namun bagaimana proses anak mengembangkan potensinya, termasuk menciptakan kreativitas dan inovasi masing-masing tanpa harus membebani mereka dengan hal-hal yang tidak mereka sukai. Dengan hal ini, diharapkan terbentuknya anak yang berbudi pekerti dan memiliki penguasaan diri yang baik, serta mempunyai keseimbangan intelektualitas dan sikap sosial. Sebagai guru, saya senantiasa akan memberikan contoh atau teladan yang baik dalam keseharian, memberikan mereka semangat dan memberikan mereka dorongan yang baik dan positif, serta tidak lupa saya melakukan pengembangan diri sebagai pembelajar yang merdeka untuk menciptakan proses belajar yang merdeka dan menciptakan pelajar Pancasila. Adapun kesimpulan yang telah tertanam dalam diri saya berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru atau pendidik layaknya lah seperti orang tua yang selalu menghamba kepada anak, berdasarkan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing serta menyadari kebutuhan anak yang berbeda-beda. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan potensi mereka masing-masing. Salam guru bahagia.